Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Insya Allah pada hari ini inspirasi muslimah yang sudah ada di hadapan saya ini dengan izin Allah, bismillah wa qudratihi, sudah ada nih dua pakar keren yang hadir di sini. Ada Ibu Hajah Ai MAG ya. Beliau adalah Asatid PPI 76 Tarogong Garut, juga sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Insani PPI 76 Tarogong Garut, dan beliau aktif juga di PW Persisi Jawa Barat. Sampai hari ini beliau diamanahi sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Jamiah PW Persisi Jawa Barat. Bu Haji Ai, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Apa kabar Bu Haji Ai? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita ketemunya di sini aja ya. Iya. Di rumah aja. Iya. Alhamdulillah bisa dipertemukan walaupun di rumah aja. Di rumah aja, hashtagnya di rumah aja ya Bu Haji Ai. Iya. Insya Allah nih di hadapan saya juga sudah ada seorang perempuan cantik, usianya seusia anak saya. Ini adalah Ibu Dr. Devia Nur Fadila. Beliau sebagai pakar kecantikan memiliki klinik kecantikan skincare yaitu Syar'i Beauty Care yang alamatnya di Jalan Patriot ya. Juga ada ini prakteknya di Klinik Al-Amanah PPI 76 Tarogong Garut. Bu Dokter, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Sawangsu. Samulihna. Lebih keras Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Samulihna. Mohon maaf nih Bu Dokter diganggu nih sama kita nih dari PW Persisi Jawa Barat. Insya Allah para pemirsa Arisalah TV dimanapun Anda berada, insya Allah pada hari ini kita akan membawakan tema tata rias dalam pandangan agama dan medis. Ini lebih pada bagaimana kita punya etika dalam berias atau dalam berhias ya. Di sini nih ada Bu Haji Ai. Bu Haji Ai, lebih dulu ya, nanti Bu Haji Ai dari Hamdalah langsung deh membahas tentang ya, kan di Persisri itu ada simbol ya Bu Haji Ai, khairu mata'i dunya al-mar'ah as-solihah atau khairu mata'i dunya al-mar'atus solihah. Nah Bu Haji Ai, kalau dari sisi hukumnya kan seperti itu, ada simbolnya ya di Persisri sudah pada tahu, tapi itu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Soalnya perempuan itu kan ketika dia menjadi mar'ah, ada mir'ah. Perempuan itu tidak bisa dijauhkan dari cermin. Wah, Haji mangga diawali dengan hamdalah, kemudian lanjut deh dengan pembahasan yang barusan. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Imas. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa dipertemukan dengan izin Allah dengan sahabat-sahabat yang hebat ini, dan para pemirsa Risalah TV juga selamat bertemu dengan kami dalam kajian Inspirasi Muslimah. Berbicara tentang tata rias dan khususnya ya dalam pandangan atau kajian hukum Islam. Islam sendiri adalah agama yang damai, mengajarkan kepada manusia untuk selalu berdamai dengan seluruh aspek, seluruh apapun yang ada di sekitar kita, kita harus berdamai. Itulah Islam. Termasuk berdamai pada diri sendiri. Berdamai pada diri sendiri itu diantaranya bagaimana kita peduli terhadap diri. Peduli terutama tadi perempuan tidak bisa dipisahkan dengan berias, dengan cermin gitu. Ada mar'ah dengan mir'ah itu. Mar'ah perempuan, mir'ah cermin. Dan itu adalah salah satu bagaimana
bagaimana kita berdamai dengan diri itu, peduli terhadap diri dengan merawatnya, berdandannya, dan beriasnya. Namun kita sebagai seorang muslimah yang komitmen ya terhadap ajaran Islam, maka cara kita mengekspresikan diri di dalam berias tentu harus mengacu kepada rambu-rambu yang jelas. Yang tidak lain adalah sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi kita ini di persisi tadi terikat dengan semboyan yang tadi ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang terbaik itu adalah perempuan yang soleh. Berarti kita soleh itu sudah perhiasan, Bu Imas. Ya. Menjadi perempuan yang soleh itu sudah berias. Nah, bagaimana betul. Tadi ya, kita menyolehkan diri itu adalah sudah bentuk berhiasnya kita. Nah, kalau tadi misalnya bagaimana implementasi bahwa mar'ah solihah itu tetap harus ya ada realistis rambu. Gitu ya realistis tapi ada rambu. Kalau kita melihat merujuk kepada beberapa keterangan dalil baik Al-Quran atau As-Sunnah, yang pertama seperti apa gitu ya rambu-rambu mar'atus sholihah dalam kita bicara secara umum dulu. Yang dikatakan perempuan soleh itu dalam surat An-Nisa 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas-sholihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang soleh itu indikatornya qanitatun, yang taat kepada, di sini walaupun tidak disebutkan tetapi tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud taat di sini adalah taat kepada Allah yang pertama dan taat kepada suaminya sepanjang suaminya tidak menyuruh maksiat. Jadi taat kepada Allah pasti juga taat pada Rasul dengan sendirinya itu, dan taat kepada suami. Juga hafizatun, menjaga diri lil ghaibi, ketika suami sedang tidak ada. Bima hafizallah, begitulah Allah mengajarkan kepada kita untuk perempuan itu menjaga diri. Jadi intinya core-nya di sini qanitatnya, taat kepada Allah dan kepada suaminya. Taat pada suami saja tidak cukup kalau harus bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau itu diimplementasikan dalam berias, ketika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka belum dikatakan perempuan soleh. Seperti itu. Kemudian clue-nya tuh di sana ya, masuk. Ya. Artinya dalam berias pun harus diikuti rambu-rambu. Kalau kita dasarnya niatkan kuat taat pada Allah, ketika satu yang tidak sesuai misalnya antara keinginan kita dengan hukum, maka kita harus punya integritas yang kuat. Bagaimana ketaatan pada Allah diutamakan. Ya. Bu Haji Ai, terima kasih nih. Bu Haji Ai sudah kenal kan dengan Ibu Dr. Devia Nur Fadila. Saya sapanya Bu Dokter aja ya, Bu Haji Ai-nya biar nggak kepanjangan. Iya, Bu Haji Ai mau menyapa dulu yuk, siapa tahu ini baru kenal nih Bu Haji Ai. Silakan deh. Ya, selamat ini bersua nih Bu Dokter. Alhamdulillah kita bisa kumpul nih di Dumai. Di Dunia Maya ini kita senang sekali nih bisa menggabungkan ilmu. Ya, sharing ilmu ini. Selama ini mungkin kita yang namanya berias ini ya mau sendiri aja gitu ya, tidak banyak kita berkonsultasi misalnya dengan ahli, dengan orang yang mengerti tentang bahkan sulit mencari pakarnya Bu Haji Ai, apalagi ini pakarnya seorang perempuan ya. Iya. Kadang-kadang kita egois saja. Halo, maunya. Bu Dokter, bisa dengar saya? Iya. Mangga. Ya, alhamdulillah
alhamdulillah hatur nuhun dikasih kesempatan buat sharing ya, dan saya juga jadi maksudnya masukkan ilmu juga untuk kedokteran estetik yang dihubungkan dengan hukum Islam. Bu Dokter bisa dengar saya? Ya, kedengeran? Ya, betul. Bu Dokter, Ya. tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Haji Ai ya tentang berias dalam pandangan Islam. Sekilas ya, baru sekilas. Saya mau nanya nih Bu Dokter, sekarang banyak nih perempuan yang pengen glowing nih Bu Dokter. Sebetulnya apa sih yang disebut cantik menurut teori kedokteran itu seperti apa? Bu Dokter, mangga silakan. Sebenarnya cantik menurut kedokteran itu bukan putih jadi berubah kayak kita orang sawo matang ya, mau jadi orang barat gitu. Cantik di kedokteran tuh nggak seperti itu. Jadi kalau untuk estetik sendiri, cantik itu untuk wajahnya ya, maksudnya dari segi wajahnya itu tidak ada kelainan. Pertama, tidak ada kelainan seperti misalkan flek, jerawat. Jadi berarti kalau tidak ada kelainan berarti sehat. Seperti itu. Lalu definisi glowing itu bukan putih kayak misalkan kita orang Indonesia jadi orang ya. Jadi putih sepa ya? Gitu mohon. Jadi putih sepa bukan, tapi pori-porinya nggak besar, dari kelembaban kulitnya bagus, lalu bibirnya kalau dari bibir misalkan lembab, belum tentu harus misalkan jadi merah kayak gitu, tapi dengan tambahan zat yang malah bikin mengiritasi bibir itu sendiri sehingga akan menjadi hitam misalkan seperti itu. Dari mata juga misalkan dari komposisi mata misalkan bulu-bulu seperti itu nggak sampai rontok kayak gitu. Lalu definisi glowing juga ya intinya sih tidak ada kelainan dan ya sehat, tidak merah, tidak iritasi seperti itu. Ya. Bu Dokter, nanti bisa dijelaskan lebih dalam ya tentang hal-hal lain. Contoh misalkan kalau seseorang itu ada mata panda, misalkannya Bu Dokter kan itu nanti katanya itu jadi mengurangi kecantikan ya Bu Dokter, mata panda itu. Itu biasanya karena apa tuh Bu Dokter? Kalau nah itu ya bisa. Nah itu juga kan mata panda itu suatu kelainan juga ya. Kecuali emang turunan, bisa juga kan keturunan. Kalau mata panda biasanya kan dari kebanyakan minum kafein, begadang, atau terus-terusan melihat elektronik atau komputer, handphone, itu kan bisa menyebabkan pembuluh darah jadi melebar. Nanti jadi kelihatannya, karena kan darah-darah itu kan, jadi kelihatannya jadi kalau dari luar jadi hitam gitu. Nah, tapi itu ada obatnya jadi, atau ada obatnya atau ada treatnya Bu Dokter? Ada obatnya dan ada treatmentnya. Treatmentnya juga itu biasanya bersifat, kalau di kita sih biasanya bersifat serumnya juga kayak gitu, bersifat natural, bukan malah mengiritasi mata gitu. Jadi jangan sampai menggunakan mau ngobatin tapi malah mengiritasi juga. Jadi harus hati-hati juga bahan untuk mengobatinya. Seperti itu. Nanti deh lebih banyak. Lebih dalamnya ya. Soalnya banyak sih, banyak untuk masalah-masalah skincare. Betul. Soalnya sekarang udah mau lebaran nih Bu Dokter, biasanya ibu-ibu tuh harus glowing. Betul ya, kayak Bu Haji Ai juga udah glowing tuh Bu Haji Ai. Udah glowing Bu Haji. Karena Bu Haji Ai itu udah langganan ya di Syari Beauty Care ya, baik di Jalan Patriot atau di Klinik Al-Amanah PPI Tujuh. Iya, Bu Ima. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah asatid sudah punya tempat untuk itu, untuk konsultasi. Untuk konsultasi. Iya. Konsultasi gratis.
Mungkin Tuh, Bu mungkin karena Imas. saya alumni ada tiket tersendiri ya Bu Haji Ai. Adalah, adalah, Adalah. insya Allah. Ya, Bu Insya Dokter Allah. ya. Iya, insya Allah. Makasih ya, Iya. Bu Haji Ai, saya udah di ACC ini Bu Dokter ya. Masuk nih Bu Dokter, insya Allah nanti suatu saat saya kalau ke Garut nih, kebetulan ada pengajian, nanti saya mampir deh ke Sardi Iya, gitu boleh. ya Bu Saya Dokter. ditunggu Ibu. Baik itu di Jalan Patriot ataupun di Klinik Al Amanah PPI Pesantren. Tarogong Iya. Garut. Jalan pembangunan Nah. ya Bu Haji Ai ya. Iya, Iya, iya. Ya betul. jalan betul. terusan Alma mater. pembangunan. Alma maternya Bu Imas. Sebelahan ya. Bu dokter nih ya, ada juga nih perempuan yang pengen cantik, kemudian ditato, yang ditato itu apa ya Bu Dokter biasanya ya? Ada suka ditato, yuk tato apa ya itu? Apakah tato gambar kupu-kupu itu atau apa sih Bu Dokter? Kalau ada istilah kedokteran perempuan pengen ditato itu apa ya Bu Dokter? Maka Bu Dokter silahkan dijelaskan. Ya. Di kedokteran estetik sih sekarang lagi trennya tato alis atau sulam alis sama tato bibir atau sulam bibir. Kalau misalkan sulam tato badan sih sebenarnya itu biasanya nggak dilakuin di klinik kecantikan ya. Yang biasa dilakukan tuh di klinik kecantikan tuh sulam bibir dan sulam alis. Nah, kalau sulam badan itu biasanya kedalaman tatonya tuh lebih dalam daripada sulam alis maupun sulam bibir. Sulam alis sama sulam bibir itu biasanya di bagian kulit luar aja. Kulit luar aja. Jadi biar fungsinya biar kalau sulam bibir itu biar kayak pakai lipstik terus. Jadi nggak usah pakai lipstik juga udah merah kayak gitu. Nggak ada hubungannya biar seksi, nggak ada ya Bu Dokter? Nggak ada hubungannya biar seksi. mungkin tujuannya ke situ ya. Mungkin untuk lebih jadi lebih terus-terusan merona setiap saat. Lalu Kalau tadi halis biar apa? Kalau halis? Kalau alis biar biar jadinya lebih rapi. Tujuan dari sulam alis itu sendiri. Sebenarnya kalau misalkan dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter atau spesialis kulit kelamin minimal ya resikonya. Tapi sebenarnya kalau misalkan tidak dilakukan oleh tenaga profesional akan biasanya timbul resiko efek samping. Misalkan jadi seperti keloid. Keloid itu seperti bekas luka jadi benjolan seperti itu ya. Nah, lalu selain itu bisa jadi iritasi. Kan sebelumnya pasti kalau sulam alis kan pasti dikerok dulu ya Bentar, dulu pasti kalau misalkan kalau menjelaskan seperti itu kok jadi ngeri gitu, ada dikrik-krik gitu ya Bu Dokter. Iya. Mungkin tapi ada rasa sakitnya nggak itu Bu Dokter? Nah sebenarnya di skincare saya nggak ada sulam alis maupun sulam bibir ya karena hukumnya mungkin nanti sama Bu Haji Ai karena Bu Dokter ini ya karena Bu Dokter ini kan syar'i beauty care ya. Bu Haji Ai ketika saya bertanya tentang tadi tato itu ya kan agak-agak ngeri itu Bu Haji Ai ya. Iya. Nah sekarang dijelaskan sama Bu ini betul. Gimana itu Bu Haji Ai menurut syariat ya dalam pandangan agama? Bagaimana itu dengan seseorang yang tato seperti tadi? Apakah itu tato bibir atau tato alis? Alis, ya. Terima kasih Bu Imas. Tadi kita baru menjelaskan yang intinya ya. Jadi dalam berias apapun atau kita menjadi perempuan soleh itu patokannya adalah qonitatnya, ketaatannya ya kepada Allah. Yang kedua masih ada di surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, dalam bahasa agama atau dalam Al-Quran disebut berias itu namanya tabarruj. Berias itu tabarruj. Istilah syar'inya, bahasa agamanya. Di sini ada dalil yang melarang tegas itu. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian perempuan, karena ini cenderungnya perempuan ya yang
berrias ini, maka khitabnya pun ditujukan pada perempuan. Maka janganlah kalian perempuan berrias tabarrujal jahiliyatil ula, seperti berriasnya orang-orang jahiliyah dulu. Nah, siapa yang dimaksud jahiliyah dulu? Di sini ada kata jahiliyah dan ada ula. Jahiliyah kita tahu adalah yang belum mengenal syariat Islam, ya. Jadi berrias yang tidak sesuai dengan syariat Islam, jahiliyah. Kemudian al-ula di sini tidak berarti sebagai takkid atau takyid, pengikat ula ini. Ula ini adalah menggambarkan masa dulu, zaman dahulu lah gitu. Kalau kita bagi ya zaman yang dahulu, ya jahiliyah, kalau kita bagi ini sebelum Islam datang misalnya, berarti 1500 tahun yang lalu. Artinya dunia kecantikan atau berrias itu sudah ada sejak dahulu. Nah, ini bukan berarti karena itu zaman dahulu kemudian jahiliyah yang sekarang menjadi boleh. Karena di dalam penjelasan tafsirnya, al-ula di sini tidak menjadi takyid. Artinya, janganlah berrias seperti berriasnya orang jahiliyah dahulu. Di sini hanya untuk libayani sya'ni saja, menjelaskan keadaan bahwa yang namanya berrias ini sudah sejak dahulu. Sejak ada manusia berarti peradaban sudah ada. Nah, apakah sekarang masih ada jahiliyah? Adakah orang yang hari ini belum mengenal syariat Islam? Ya kita katakan jahiliyah. Maka jahiliyah yang sekarang adalah jahiliyah yang modern. Apakah misalnya karena yang di dalam Al-Quran dengan kata-kata ula, ketika hari ini berkembang, dikembangkan misalnya oleh para ahli pengembang kecantikan atau berrias, tapi karena sekarang ini dianutnya oleh zaman sekarang, maka kita misalnya menjadi tidak dijadikan patokan, tidak dijadikan pegangan, karena kan ini dikembangkannya oleh sekarang, seperti sulam alis. Sulam alis itu kan hari ini adanya. Apakah dahulu sudah ada? Bisa jadi dulu belum ada. Nah, jadi yang menjadi takyidnya di sini jahiliyahnya. Ya. Selama itu termasuk cara berrias yang jahili, mau jahili zaman dulu, mau jahili zaman sekarang, itulah yang dilarang. Mau pakai salon, nggak pakai salon, tetap aja. Ya. Misalnya dulu belum ada salon yang resmi, yang ini. Nah, itu ula. Nah, yang sekarang kan sudah dimodernisasi, segala macam. Tetap saja. Jadi, itu hanya untuk libayani sya'ni saja, untuk menjelaskan keadaan bahwa yang namanya berrias itu sudah sejak dulu. Gitu. Ya, gitu. Jadi, patokannya ke ini, jahilinya. Kalau salah satu contoh jahili itu adalah tato. Di dalam dalilnya ada tentang tato. Jadi tato mau apapun modelnya, mau dulu, mau sekarang, itu termasuk kategori tabarruj jahili. Termasuk apapun gambarnya ya, Bu Haji Ai. Termasuk apapun gambarnya, atau apapun yang ditatonya kembali pada jahili al-ula tadi ya, Bu Haji Ai. Iya, bertransformasi Bu Imas pada kenyataannya. Kalau dulu misalnya hanya bentuk gambar amal, sekarang kan alis. Dengan alasan tadi ingin praktis supaya tidak setiap hari harus menggambar alis gitu. Supaya tidak berlipstik setiap hari kan. Betul, gitu ya Bu Dokter. Jadi awet gitu ya. Jadi nggak usah ribet. Iya. Bu Haji Ai, maaf nih. Ini ada rasa penasaran nih, ada pertanyaan ya. Yang tadi saya sampaikan itu ada filler, ada tanam benang, bedanya apa itu? Kan dua hal ini bagi masyarakat muslimah terkhusus persistri, apalagi lebih khusus saya, ini memang sama sekali nggak tahu filler itu apa, kemudian tanam benang itu apa. Sekaligus deh Bu Dokter, silahkan menjelaskan ya yang memiliki tadi beauty care. Bu Dokter, itu apa yang dimaksud dengan filler dan tanam benang? Dan teknisnya seperti apa? Iya. Filler itu suatu teknik untuk jadi filler itu ada berbagai macam, ada buat kerutan, ada buat filler hidung, ada kantung mata, ada dari
bibir, kerutan halus gitu. Banyak sebenarnya filler. Itu tujuannya jadi biar dimasukkan suatu zat agar jadi misalkan nih kerutan. Jadi dimasukkan tuh zat ke kulit yang mengerut agar lebih kencang lagi. Semacam dicor ini dokter. Hah? Semacam dicor gitu. Jadi biasanya tekniknya disuntik itu, jadi dimasukkan suatu zat gitu, misalkan disuntik itu berarti dicor, betul dicor Bu Haji Ai, betul disuntiknya dicor mungkin. Iya. Berarti itu ya, ada juga dalam kecantikan cor. Dicor. Iya. Jadi dimasukkan, misalkan pengen hidungnya pengen mancung, lalu dimasukkan tuh zat agar jadi lebih mengisi gitu, kulitnya lebih mengisi, jadi lebih mancung. Lalu kerutan-kerutan juga, jadi kulit diisi oleh suatu cairan, suatu zat itu biar jadi kerutannya hilang dan diisi oleh cairan itu. Sebenarnya cairannya aman sebenarnya, tapi dalam konsep kita kan kalau di Syari Biotiknya kan tidak boleh ada yang merubah itu ya ke Bu Haji Ai, jadi tidak mau merubah bentuk. Dokter, tapi sebenarnya kalau misalkan ini aja Bu Dokter, saya kan dilihat dari close nih di kamera, kan wajah saya itu bengep ya, jadi bulat tuh. Berarti kan nanti kalau dibikin tirus sama Bu Dokter bisa ya, kalau itu diperbolehkan, tapi jangan jawab yang itu, nanti ke Bu Haji Ai. Tapi kalau itu dibolehkan, bisa ya Bu Dokter, saya dari bengep gini bisa. Tirus bisa ya Bu Dokter? Iya bisa. Jadi tirus nanti filler, pakai filler. Sebenarnya tanam benang juga bisa. Jadi tanam benang dan filler tuh fungsinya hampir sama, cuman tekniknya saja. Kalau misalkan tanam benang itu dimasukkan benang, tapi benangnya itu bisa menyerap, jadi tidak permanen nanti. Misalkan pengen mancung, jadi ditanam benang biar lebih tegak hidungnya. Ditarik. Tetapi nanti ketarik. Suatu saat gemes lagi bisa ya? Bakal bisa, maksudnya bakal gak permanen biasanya. Jadi setiap misalkan beberapa tahun sekali tahan benangnya itu, misalkan 2 tahun ada yang tahun. Benangnya pegat. Nah itu efek sampingnya emang. Apakah benangnya sama dengan bola buat jahit baju gitu? Enggak tuh. Jadi benangnya emang diserap sama tubuh. Jadi nanti lama-kelamaan akan diserap tubuh, jadi ya kempes lagi. Misalkan jadi tadinya tirus, jadi ke ini lagi, jadi biasa lagi. Jadi harus tetap berulang kalau emang mau setiap misalkan mau jangka lama seperti itu. Tapi sebenarnya kan sekarang banyak tenaga bukan profesional yang melakukan filler ataupun tanam benang. Jadi bukan dokter aja sekarang, banyak banget. Nah itu banyak banget pengen tirus, jadi malah pipinya, pipinya jadi asimetris, jadi bentuk mukanya jadi nggak simetris antara kanan dan kiri, jadi atau bahkan benangnya jadi kelihatan. Atau bisa jadi jajaran genjang mungkinnya buat dia. Iya. Bisa jadi jajaran genjang, yang tadinya mau tirus jadi jajaran genjang. Iya. Hidungnya mau mancung jadi bengkok gitu. Jadi bengkok, jadi jajaran genjang, jadi bentuknya tertubuh gitu ya. Bu Dokter, terima kasih nih, saya jadi tahu nih beda hati mau berias malah. Betul, mengenaskan. Kita jadi tahu ya. Jadi pengen senyum, oh kayak gitu ya kalau filler sama tanam benang. Ya, tanam benang. Ya, kalau kita kan tidak pernah melakukan ya Bu Haji Ai, malah agak-agak aneh. Bukan hanya aneh, kenapa ini saya sing seredet gitu. Tadinya Bu Imas maksud hati menggemaskan, jadinya mengenaskan. Betul. dari menggemaskan, dari mengenaskan, ngenes gitu ya. Iya. Soalnya saya kan takut jarum, jadi pas diceritakan tentang pisau, mengiris, dan lain sebagainya, kemudian ada jarum, itu tiba-tiba langsung sing seredet gitu, bukan hanya nyeri hati gitu. Lino. Sekarang Bu Haji Ai deh, betul Bu Haji Ai, sekarang Bu Haji Ai deh yang menjelaskan gimana itu menurut syariatnya tentang filler dan tanam benang Bu Haji Ai. Kalau tadi tentang sekarang tentangnya ini gimana Bu Haji? Iya. Terima kasih Bu Imas. Ini harus diperjelas ya, terutama dari segi sudut hukumnya, agar
masyarakat tidak kajong-jonan lah gitu. Yang penting saya berhasil menunaikan keinginannya, syahwatnya, hajatnya gitu, ingin cantik dan sebagainya. Ini berkaitan dengan filler atau tanam benang. Saya mau tanya dulu ke Bu Dokter, pada dasarnya ada mengubah Merubah struktur bentuk. ya, mengubah bentuk. Merubah bentuk ya. Ya, kalau ada ke sana ya, cenderung ke sana, ini dalilnya surat An-Nisa 119 yang bunyinya ini dari 118 sampai 119 119 wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Ini yang kategori yang mendapat laknat Allah adalah diantaranya adalah syaitan ya, setan. Dan setan itu mempunyai program kerja. Program kerjanya satu, udillannahum, ingin menyesatkan manusia dengan cara apapun. Kemudian wala umanniyannahum, dan setan mengangan-angankan kepada manusia seperti tadi, supaya cantik harus dipiller, supaya cantik harus ditanam benang atau diubah ya. Supaya mancung. Ya, ditarik pakai benang gitu ya. Kemudian ini yang lebih menukik saja dalilnya, fala yughayyiruna khalqallah. Kalau ada kecenderungan itu mengubah yang sudah diciptakan Allah gitu. Ya, ditetapkan Allah itu jelas-jelas ini adalah mengikuti syaitan yang la'anahu, yang sudah oleh Allah dilaknat gitu syaitan itu. Berarti balik lagi kepada tadi, qanitat. Ketika kita harus taat pada Allah dan ini bagus, cantik, tapi sesaat, apalagi ini taatnya kepada syaitan, maka itu harga mati bagi kita. Ya, bukan harus milah-milih lagi, tapi harus benar-benar kita berkomitmen dalam hal ini. Kembali pada patokan dasar ya, Bu Haji. Iya. Qanitatun tadi harus tetap dipegang. Itu sebagai patokan yang paling mendasar ya Bu Haji Ai. Masih ada melanggarnya dua Bu Imas, ini melanggarnya dia di dua dalil ini, yang tabarrujna jahiliyatil ula. Itu yang jelas jahili karena sudah tidak mempertimbangkan lagi aspek maslahat secara syar'i. Walaupun itu dikembangkan oleh orang-orang muslim sendiri mungkin Bu Imas ya Bu Dokter. Yang mengembangkan itu bukan orang-orang yang asing dengan Islam ya, mungkin. Karena trennya, karena memang seperti ini ya, orang gampang-gampang aja ikut, yang penting menghasilkan uang, banyak peminatnya, mungkin seperti itu. Bu Haji Ai, masih ada nih 2 pembahasan kita, tapi mohon maaf saya mau menyapa dulu nih Bu Haji Ai. Di sini sudah mancok nih para taskil PW Persisi Jawa Barat, juga para anggota dimanapun Anda berada, karena ini adalah program inspirasi muslimah kerjasama antara PW Persisi Jawa Barat dengan Ar-Risalah TV. Ya, mudah-mudahan semua manco, semua sehat, dan pertanyaan bisa dilayangkan ke 081-321-623062. Bu Dokter pokoknya nanti akan murudul aja pertanyaan-pertanyaan, termasuk bagaimana tips ya kaum perempuan ini menjadi cantik tapi tidak menyalahi syariat seperti yang disampaikan oleh Bu Haji Ai tadi. Pokoknya bakal murudul, termasuk saya Imas Karema akan terus menyapa Bu Dokter bagaimana trik dan tips supaya masyarakat di sekitar kita, terkhusus kaum muslimah itu tetap cantik, sehat, tapi tidak menyalahi syariat. Masih ada nih pertanyaan nih Bu Haji Ai, tapi saya sampaikan dulu ke Bu Dokter ya. Ini tentang krik alis nih. Ngeri saya membacanya juga. Di kerik-kerik itu udah takut pisau, takut jarum gitu ya. Tadi dimasukkan apa, sekarang dikerik alisnya. Itu dalam teori kedokterannya atau teori kesehatan dia termasuk Bu Dokter nih yang punya Syar'i Beauty Care, yang alamatnya itu di Jalan Patriot, kemudian prakteknya juga di klinik yang terletak di PPI 76 Tarogong Garut nih. Dulu saya santai bisa salah satu alumni ya. Bu Dokter, ini seperti apa sih triknya nih untuk sulam alis? Memang di Bu Dokter ada gitu kan, ini Syar'i Beauty Care Bu Dokter? Enggak, di kita nggak ada sulam alis, nggak ada filler, nggak ada tanam benang. Sebenarnya extension bulu mata juga nggak ada. Itu kadang ada sih di klinik estetik, kadang ada. Kalau untuk
kerik alis itu mungkin bagian salon ya. Cuman kita hubungkan dalam fungsi alis itu sendiri ya. Nanti jadi efek sampingnya kalau mengerik alis. Jadi fungsi alis itu sendiri kan untuk melindungi mata dari misalkan Betul. kotoran, hujan, dari benda asing. Jadi kalau misalkan alisnya dikerik tinggal sedikit, berarti pelindungnya sedikit dong ya. Jadi mungkin akan resiko untuk terjadi seperti infeksi di matanya atau di kelopaknya, karena fungsi dari alis sendiri itu kan untuk melindungi mata. Jadi itu Betul. efek samping untuk mengerik alis mungkin ya. Lalu untuk extension bulu mata. Jadi fungsi bulu mata sendiri itu kan sama ya, untuk melindungi mata juga dari benda asing, dari polusi, dari misalkan debu, dari hujan, seperti itu. Nah, kalau misalkan bulu mata itu sampai terus-terusan ditanam, berarti disambung ya berarti ya. Disambung nanti folikel bulu mata yang asli itu resiko folikel rambutnya itu resiko untuk rontok. Rontok bisa Jadi nanti rontok ya, jadi bulu mata aslinya bakalan sedikit. Jadi nanti perlindungan untuk matanya Jadi bisa jadi gundul gitu ya, bisa jadi gundul ya. Karena Bisa. rontok tadi berarti bisa hilang ya bulu matanya. Iya. Nah, nanti kan efek sampingnya ke matanya juga. Jadi nanti resiko untuk sering terjadi infeksi di matanya, di kelopaknya maupun di daerah matanya. Itu. Kalau untuk tekniknya saya kan berarti bisa berpengaruh juga ke retina ya, Bu Dokter, ke retina. Iya. Ke retina, sampai ke seluruh bola mata juga kan, kalau lama-kelamaan infeksinya nanti bakalan sampai ke bola matanya juga gitu. Ngeri juga ya Bu Imas. Ini mah pembahasan yang bikin saya deg-degan ini Bu. Iya. Saya kan ketakutan yang tadi disampaikan ya, takut jarum seperti itu. Jadi kalau pas ada pembahasan seperti ini, tadinya saya siapnya, saya pikir nggak ada pembahasan jarum-jarum itu, jadi deg-degan ini. Baca Iya, gimana Bu Imas? Betul, baca gini aja deh sekarang ya, baca. Sebetulnya tadi apakah itu kita pembahasan tentang tato yang disampaikan oleh Bu Dokter, kemudian filler, tanam benang, kemudian kerik alis, ada extension bulu mata ya, disambung-sambung gitu ya Bu Haji. Jadi deh Bu Haji, sebetulnya berias yang dibolehkan dalam syariat dan yang tidak diperbolehkan itu apa Bu Haji? Silahkan. Iya. Untuk menjawab ini sepertinya kita tidak terlalu ke teknis, tapi kepada hal yang prinsip saja, agar nanti bisa mengukur diri. Yang pertama tadi dasarnya adalah komitmen terhadap ketaatan kepada Allah. Jadi kalau itu nanti ada, misalnya diketahui ada yang melarang atau ada kalimat-kalimat yang warning keras, ini untuk yang tadi digambarkan berapa macam, ini macam berias, itu semuanya bahasanya la'ana. Bagi yang tato, ini tato itu al-washimat, la'ana juga. Kemudian yang mengerik bulu alis itu la'ana juga. Ya, la'ana itu, apa yang disebut laknat? Laknat itu definisinya adalah ibadullah an rahmatihi, menjauhkannya Allah dari kasih sayangnya. Jadi orang dijauhkan oleh Allah dari kasih sayang Allah adalah laknat namanya. Nah, orang yang melakukan itu tadi, yang dilarang itu, yang naha Rasulullah, adalah anak Rasulullah, adalah orang yang sudah jelas-jelas ini bersiap-siap diri untuk dibenci, dimurkai oleh Allah. Sama saja itu menantang ya pada aturan Allah, bahwa Allah sudah menjelaskan itu adalah la'ana. Dan la'ana ini adalah bentuk sanksi yang termasuk berat. Sanksi berat dalam Islam itu, dalam dalil Al-Quran atau Al-Hadis, misalnya kalau mencantumkan bahasa sanksi seperti apa. Kalau yang sanksi berat itu lahum, neraka, misalnya lahum azabun, misalnya neraka
kemudian ada kata dolla, bahwa dia tuh sesat, atau godiba. Godiba juga adalah bahasa sanksi. Kemudian la'ana juga bahasa sanksi. Dan itu termasuk sanksi yang keras. Ketika ada bahasa-bahasa yang menunjukkan sanksi yang berat, maka secara hukum Islam itu ditetapkan haram hukumnya. Termasuk tadi yang yughayiruna khalqallah, yang mengubah bentuk ya, mengubah bentuk. Itu juga la'ana karena dia mengikuti syaitan. Jadi secara hukum jatuhnya kepada haram. Maka yang bagaimana yang tidak haram, ya jauhi yang punya efek-efek sanksi yang sangat berat itu. Berarti kalaupun toh mau ya Bu Imas, bibirnya agak sedikit merona, kemudian alisnya agak sedikit menghitam, ya kita kalaupun mau menambah gitu ya, ditambahkan saja misalnya dengan pensil, kalau misalnya ini. Tapi yang tidak, nah yang ketiga ada yang kurang tadi, israf. Jadi kalau tadi dasarnya taat pada Allah, dan kedua tidak jahili, dan yang ketiga tidak israf. Israf itu hanya berlebihan. Ini bukan disulam, tapi dengan pensil, tapi berlebihan mencolok, sampai orang siapapun yang melihatnya tertuju dengan alisnya, tertuju dengan lipstiknya. Itu menjadi pusat perhatian. Atau halisnya jadi tuing gitu ya, halisnya jadi gitu Bu Iman. Berarti israf, itu dari sisi israfnya. Dan Allah itu tidak suka terhadap yang israf. Jangan aman ketika ada kata-kata tidak suka. Allah tidak suka itu benci. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka alias Allah benci. Nah, ketika dibalikkan benci, ya itu maknanya jadi lain. Kalau Allah tidak suka, ya seperti orang biasa-biasa aja. Dan itu bisa jadi tidak suka atau ya benci itu adalah peringatan keras juga dari Allah. Bisa jadi hukumnya israf itu haram. Bu Haji Ai, nanti ada closing statement terakhir dari Bu Haji Ai, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimat ya, karena ini adalah program Inspirasi Muslimah kerjasama PW Persisi Jawa Barat dengan Arisalah TV. Tapi sebelumnya Bu Haji Ai, karena ini gongnya nanti Bu Haji Ai yang terakhir, saya sapa dulu deh Bu Dokter Devia Nur Fadila yang mempunyai saat ini beauty care ya di Jalan Patriot, kemudian di Klinik Al-Amanah PPI 76 Tarogong. Bu Dokter, terakhir nih apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimah ya, baik itu anak-anak remaja, pemudi ataupun ibu-ibu atau emak-emak, harus seperti apa yang dilakukan biar wajahnya sehat, bukan hanya cantik dari sisi fisik, tapi dari teori kedokteran. Bu Dokter, mangga silakan untuk closing statement dan diakhiri dengan salam. Mangga silakan. Untuk tips and trick ya kali ya. Untuk itu pertama, mindsetnya dirubah kalau cantik itu bukan putih, cantik itu bukan wah gitu. Jadi cantik itu harus, jadi cara cantik itu ya pertama dirawat misal dari usia remaja harus pakai misalkan cuci muka pakai sabun, itu nggak masalah, dan harus pakai sunscreen agar tidak timbul suatu keluhan atau kelainan karena efek samping dari ultraviolet. Misal efek samping dari ultraviolet itu jadi flek atau jadi kusam atau jadi kemerahan gitu. Lalu kedua, jangan ikut-ikutan jangan ikut-ikutan tren dan skincare yang tidak tahu kehalalan ataupun keamanannya. Karena sekarang banyak sekali, misalkan kayak di aplikasi-aplikasi belanja online yang menjual krim-krim secara bebas tanpa ada BPOM-nya. Seperti itu. Yang ketiga, pola hidup yang sehat sih, soalnya kan kalau pola hidup sehat akan mempengaruhi ke kulit wajah yang sehat juga. Harus bahagia, tidak boleh sering stres, itu juga akan mempengaruhi kekerutan, jadi banyak kerutan.
Soalnya Lalu sering mikir nih, Aryo tuh dia, Bu dokter, jadi karya sebentar nih sebelum terakhir. Bu dokter sebentar nih ada yang nanya nih, katanya untuk ya menghilangkan flek hitam-hitam itu apa? Ini banyak yang nanya untuk menghilangkan flek hitam karena udah emak-emak di atas 30 atau 40 kan sudah mulai muncul tuh flek hitam. Kalau flek itu harus konsultasi ya langsung karena flek itu sendiri ada berbagai macam. Jadi bukan flek ada aya hunungan lah mun ti Sunda namanya aya hulungan, aya kokoloteun, ada lentigo namanya. Jadi itu harus dikonsultasikan langsung. Mangga langsung ke IG-nya aja nanti ada WA di sana. Apa IG-nya apa? Mangga Bu dokter. Kalau diizinkan nanti ada yang nanya nih, nomor Bu dokter apa, prakteknya di mana, diizinkan nggak saya bocorkan? Dan Bu dokter langsung aja ya IG-nya apa? Ya, mangga ada IG-nya Syar'i Beauty Care, ada Facebook-nya juga Syar'i Beauty Care. Kalau untuk konsultasi gratis, mangga mau via WA juga boleh, mau via ke klinik juga boleh. Soalnya kalau misalkan langsung cuman flek penanganan flek secara umum itu soalnya berbeda-beda tiap orang, seperti itu. Tapi yang penting tadi untuk mencegah flek itu sendiri harus pakai sunscreen yang rutin dan bukan hanya sekali, pagi, siang, bahkan harus diulang setiap 3 jam sekali, agar kulitnya lebih sehat gitu. Gimana nggak baiknya coba Bu dokter ngasih tips, trik ya, gimana nggak baiknya coba inspirasi muslimah kerjasama PW Persisi Jawa Barat dengan Arisalah TV dibocorin deh semua biar nanti pas lebaran itu pada glowing deh ya. Belum kan tadi sudah dibocorkan ya, IG, FB-nya sudah dibocorkan ya. Dan diizinkan nggak kalau ada yang mau konsul nomornya nanti masuk ke saya nih, ada yang nanya nih di 081 321 623062 ya. Ya, mangga boleh. Diizinkan ya betul. Bu dokter, ditutup deh dengan salam mangga sebelum nanti Bu Haji Ai ya, mangga Bu dokter ditutup dulu dengan salam Bu dokter. Ya, terima kasih untuk pemirsa semua dan Bu Imas, Arisalah TV, Bu Haja Ai untuk kesempatannya. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk semua dan muslimah lebih lebih jadi pada lebih solehah karena mengikuti aturan paling cantik tapi mengikuti aturan dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Ai, apa nih yang harus dilakukan kaum muslimah nih Bu Haji Ai biar tetap cantik, tidak menyalahi syariat? Maka Bu Haji Ai silahkan untuk menutup dan diakhiri dengan salam nanti sapa kepada para pemirsa Arisalah TV. Maka. Ya, terima kasih Bu Imas. Kita sebagai muslimah apapun permasalahan atau yang kita hadapi, bukan hanya berias dalam segala apapun, khususnya untuk berias, tidak lain adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, segala sesuatu yang menjadi segala sumber kita adalah bagaimana kita mencocokkan diri dengan al-Islam. Jadi ada komitmen kita ingin selalu hidup ini cocok dengan Islam. Artinya kita harus tadi mengubah mindset. Jadi mindset itu dimanapun gitu ya harus dibangun oleh kita. Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tadi keterangan-keterangan yang ini dilaknat, yang ini ada sanksi berat. Ya, kalau kita tidak ada komitmen aqim wajhaka lid-dini hanifa, hanifa itu totally. Artinya secara keseluruhan lah gitu, secara benar-benar cenderung, tidak ada mikir-mikir lagi, tidak ada mau nyoba-nyoba, kan bagus lah ini, apalagi sekarang lagi tren, nah itu tidak hanifah. Ya, dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi biasa kita ini sedang dalam hidup sehari-hari, atau misalnya dalam kita sedang hajat gitu ya, Bimas, menjadi pengantin atau itulah semua berfungsi diterapkan dengan istiqomah dan yakinkan bahwa itu adalah al-haqqu mir rabbik, bahwa semuanya itu adalah datang dari Allah dan insya Allah kita tidak
usah menjadi orang yang ragu. Ketika Allah melarang ini itu, mesti ada sanksi-sanksi yang mengikutinya. Oleh karena itu, yakinkan bahwa kebenaran itu datang dari Allah dan kita tidak boleh menjadi orang yang ragu. Untuk terakhir, ini patokan solihah gitu ya, al-mar'atu solihah ini, satu qanitat, harus ada komitmen ketaatan kepada Allah. Kemudian yang berkaitan dengan beriasnya di sini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kita jangan menjadikan trendsetter gitu ya, budaya-budaya jahili ini. Kemudian yang ketiga, wala tusrifu. Pada saat kita dibolehkan, tapi jangan melebihi batas. Nah, ukuran melebihi batas, kadang-kadang hati kita gitu ya, kita punya kecenderungan untuk bisa mengukur, bisa menilai diri, apakah dandan saya ini berlebih atau tidak. Ketika menggunakan yang dibolehkan, tetap filter israf itu ada dalam diri kita. Dan alangkah bijaknya gitu, kalau kita ini cerdas dalam bisa menilai diri, ya menilai diri sendiri apakah israf atau tidak. Barangkali itu Bu Imas. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan ditutup. Silahkan ditutup. Ya. Alhamdulillah, ini Bu Imas, Ibu Dokter, kita sudah banyak ya sharing dan tambah ya ilmu kita pada kajian ini. Terima kasih atas semuanya. Ini juga izin dari Allah kita mendapatkan ilmu yang berharga seperti ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semua pemirsa Risalah TV. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari pemaparan kami ini. Kami haturkan pada Ibu Imas yang telah memimpin acara ini. Kami haturkan jazakumullahu khairan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah TV bekerja sama dengan TW Persisi Jawa Barat. Demikian tema kali ini di Inspirasi Muslimah Tata Rias dalam Pandangan Agama dan Bisnis tentang etika berhias. Di hadapan kita semua, barusan ada Ibu Hajah Ain Nurjana MAG. Beliau adalah salah satu asatidz di PPI 76 Tarogong Garut, juga sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Insani. Dan perlu diketahui, Ibu Hajah Ain ini adalah sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Jamiah PW Persisi Jawa Barat. Kami mengaturkan terima kasih Bu Hajah Ain, teriring doa jazakumullah khairan. Amin wa iya. Di hadapan kita juga tadi ada Ibu Dr. Devia Nur Fadila. Beliau pemilik klinik kecantikan atau skincare Syar'i Beauty Care yang beralamat di Jalan Patriot, juga melaksanakan praktek di Klinik Al-Amanah PPI 76 Tarogong Garut. Bu Dr. Devia, terima kasih banyak, teriring doa jazakumullah khairan. Secara pribadi, Imas Karyama, PW Persisi Jawa Barat, juga Arisalah Bu Dokter ya. Ya. Sami-sami. Hatur nuhun. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, sami-sami hatur nuhun oge. Jangan kapok ya, jangan bosan. Nanti banyak yang menghubungi Bu Dokter, pasti banyak yang konsul nih Bu Dokter ya, baik melalui IG, ataupun melalui kontak telepon ya. Atau saya kalau diizinkan tadi ada yang nanya nomor di 081321623062. Bu Dokter, enggak ya, silakan, nanti insya Allah akan tayang juga ya ini, insya Allah, karena ini adalah live. Wajah Aini, Bu Dokter, hatur nuhun sekali lagi saya sampaikan. Sami-sami. Mohon hatur nuhun kasadana, dan sudah ada di hadapan kita Tashkil PW Persisi Jawa Barat. Berikut para mustami dimanapun Anda berada. Ini adalah kajian Inspirasi Muslimah kerjasama PW Persisi Jawa Barat dengan Arisalah TV. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Imas Karyama, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan undur diri. Akhirnya ditutup dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.